Ronald Silaban sebagai Dirjen Kaya Negara dan sebagai Ketua BPN telah membuat kebohongan publik. Dia menyatakan Sentris berutang 897 karena audit BPK terhadap BPN nomor 34 2006. Menteri Keuangan menetapkan piutang negara pemohon berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK nomor 34G/12 Romawi /11/2006 tanggal 30 November 2006 dengan nilai piutang Rp898.574.101,21. Audit itu silakan periksa, tidak ada satu kata pun kalimat yang mengatakan Anda bertanggung jawab. Audit itu adalah audit BPK terhadap BPN, pertanggungjawaban BPN, bukan audit Sentris. Dan di sini tidak ada satu kata kalimat pun yang mengatakan saya pernah utang. Jadi dia mengada-ngada di depan semua pejabat. Ronald Silaban itu kurang ajar loh, mesti dihukum. Kebohongan publik itu. Selamat sore pemirsa, kembali kita dalam Suara Podcast Suara Nusantara. Kita akan sore ini membahas tentang perkembangan persoalan bank sentris yang sampai saat ini masih juga belum terselesaikan secara baik dan tuntas. Sore ini kita kembali kedatangan Bang Japaris sebagai kuasa hukum dari Pak Andri Teja Dharma selaku pemegang saham bank sentris. Selamat sore Bang Japaris, selamat sore Pak Andri. Ya, selamat sore. Nah, untuk perkembangan terbaru ini kan ada penagihan ya atau apa dengan PT GNA ya. Bisa diceritakan dulu Bang Japaris bagaimana posisi penagihan terhadap PT GNA yang diketahui sebagai nasabah dari bank sentris ya? Iya, jadi memang dari DJKN dalam hal ini KPKNL selalu menggunakan haknya katanya untuk menagih Pak Andri Teja Dharma selaku pemegang saham Bank Sentris Internasional. Nah memang minggu lalu KPKNL ini mengundang notaris untuk menyerahkan sertifikat atas tanah yang katanya menurut KPKNL itu adalah merupakan jaminan PT GNA di Bank Sentris Internasional. Nah, karena PT GNA ini kan nasabahnya Bank Sentris Internasional yang pada saat 97 menyerahkan jaminan tanah atas hutang PT GNA di Bank Sentris Internasional. Namun karena persoalan ini kan selama kurang lebih 27 tahun ini oleh BPPN dalam hal ini PUPN yang diambil oleh DJKN atau KPKNL saat ini menagih atas surat paksa yang telah diserahkan ke Pak Andri Teja Dharma selaku pemegang saham. Nah, untuk menindaklanjuti pekerjaan mereka katanya harus meminta sertifikat itu ke notaris selaku pejabat akte tanah APPAT yang sebenarnya notaris itu sedang belum melakukan apa-apa terhadap sertifikat itu, jaminan itu, karena pada saat itu baru sebatas mau membuatkan sertifikat, mau balik nama dari badan hukum yang sebelumnya ke GNA gitu untuk diserahkan ke Bank Sentris karena pada saat itu masih atas nama perusahaan lain. Nah, jadi di cover-note-nya notaris ini pada prinsipnya hanya mau balik nama. Nah, karena pada saat itu mau balik nama, maka semua asli kan harus dikuasai oleh notaris. Nah,
Tetapi lagi-lagi KPKNL ini kan sebenarnya menagih yang salah, atau mereka tidak boleh meminta sertifikat itu dari notaris. Jadi KPKNL di sini tidak berhak ya? Tidak berhak. Tidak berhak. Tidak berhak karena yang sering selalu kita katakan bahwa negara atau pemerintah dalam hal ini KPKNL tidak bisa sebenarnya menagih nasabah bank sentris. Kan ini kan bermula adanya perjanjian jual beli promes nasabah. Jadi kan semua promes nasabah ini sebenarnya kan sudah diserahkan ke Bank Indonesia pada saat itu, saat dilaksanakannya perjanjian jual beli promes nasabah ini. Nah, tetapi kan dalam perjanjian itu sudah disebutkan bahwa atas promes nasabah senilai 492 miliar ini, apabila dalam tempo tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian jual beli ini, bank sentris tidak bisa mengambil kembali itu promes nasabah, maka diberikanlah jaminan tanah seluas 452 hektar untuk menjamin promes nasabah ini yang sudah dikuasai oleh BI. Nah, sehingga dengan adanya jaminan tanah seluas 420 miliar hektar ini, Bank Indonesia tidak bisa menagih Kepada para nasabah atau pemegang promes ini. Nasabahnya bank sentris ini, mereka tidak bisa menagih, apalagi menjual jaminan itu. Karena apa? Sudah ada jaminan tanah seluas 452 hektar. Kalau terjadi misalnya bank sentris One Prestasi misalnya pada saat itu. Tetapi lagi-lagi kan itu kalau kita bicara bank sentris menerima uang. Tetapi kan sampai sekarang bank sentris pun tidak pernah menerima uang itu dari Bank Indonesia sebagai hasil penjualan promes nasabah itu. Harusnya kan Bank Indonesia menyerahkan dulu 492 miliar ini ke bank sentris. Tetapi kan uang itu entah kemana mereka serahkan. Namun lagi-lagi mereka tetap mengejar bank sentris, dalam hal ini Pak Andre Teja Dharma. Sehingga mau dari sisi manapun KPKNL tidak berhak menagih nasabahnya bank sentris. Di satu sisi bank sentris tidak pernah menerima uang dari Bank Indonesia, dan jikalaupun benar bank sentris menerima uang itu dari Bank Indonesia, maka KPKNL pun tidak bisa menyita apalagi menjual aset-aset para nasabahnya bank sentris, yaitu selaku pemilik promes, ya kan? Nah, ini lagi-lagi mereka melakukan tindakan-tindakan yang yang melanggar hukum lah, gitu. Gitu, Bang. Sebenarnya dalam perkara dengan PT GNA ini, sebenarnya PT GNA itu asetnya itu sudah di dalam promes nasabah bank sentris ya? Ya kan itu kan miliknya PT GNA yang dijaminkan ke bank sentris. Inilah yang disebut promes nasabah kan begini, yang dijual sebenarnya ke Bank Indonesia, tetapi dengan catatan bank sentris menyerahkan jaminan tanah seluas 452 hektar untuk mengcover promes nasabah ini apabila suatu waktu bank sentris ingkar atau One Prestasi atas yang diperjanjikan dalam perjanjian itu, kan begitu. Karena kan pada saat itu keadaan ekonomi kan lagi kurang bagus, maka bank sentris kan perlu supaya bank ini tetap sehat, ya harus menjual promes nasabah. Tetapi dengan catatan bank sentris menyerahkan jaminan lagi apabila suatu waktu promes nasabah ini ya misalnya fiktif atau apa, maka Bank Indonesia pada saat itu meminta jaminan. Itu diserahkanlah jaminan tanah seluas 452 hektar ke Bank Indonesia. Tetapi setelah itu semua diserahkan, Bank Indonesia tidak pernah menyerahkan hasil penjualan promes ini ke bank sentris. Bank Indonesia menyerahkan ke bank lain yang notabene kita tahu bank apa itu, siapa pemiliknya. Nah, tetapi seandainya pun Bank Indonesia menyerahkan itu tadi seperti yang saya bilang, harusnya dengan menjual jaminan tanah seluas 450 hektar itu sudah cukup.
Ya. untuk mengembalikan hasil penjualan promes nasabah yang yang dalam tanda kutip yang sudah diterima. Tapi kan ini kita bicara kalau diterima, tapi kan ini nggak diterima loh. Tapi seandainya benar diterima, itu nggak bisa karena sudah ada jaminannya. Jaminan itu yang harusnya dijual. Itu karena itu sudah melebihi nilai jaminan yang diserahkan itu sudah melebihi dari nilai jual beli atas promes nasabah itu, yaitu senilai 490 miliar itu gitu. Nilai promes nasabah itu kan senilai 492 miliar. Ya. Tetapi pada saat itu kan perjanjiannya 490 miliar. Nah, yang 490 miliar ini tidak pernah diterima oleh Bank Sentris. Kalau kan ini sebenarnya menunjukkan satu hal ya, bahwa ternyata KPKNL juga menagih daripada nasabahnya Bank Sentris. Ya. Nah, yang kemudian itu juga artinya juga menyita aset dari para nasabah itu. Jadi artinya bahwa tidak hanya menagih Bank Sentris, tetapi juga nasabah langsung juga ditagih dengan nasabah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada nasabah lain yang juga mengalami hal yang serupa selain PT GNA? oh ada. Banyak. Ya itulah yang selalu kita sampaikan ke KPKNL ini, baik ke DJKN, ke Kemenkeu, dulu Satgas semasa Satgas masih ada, kita udah sampaikan itu bahwa apapun alasannya mereka tidak bisa menagih nasabah Bank Sentris karena sudah ada jaminan. Sudah jaminan itu ya. Tetapi kan sudah pun itu mereka tidak menggubris, masih melakukan penagihan ke nasabah-nasabah Bank Sentris dulu. Nah, jadi ini perlu kita sampaikan. Jadi begini, yang mau kita tagih sebenarnya ke negara, pemerintah, dalam hal ini DJKN atau KPKNL, hasil penjualan atau jaminan tanah seluas 452 hektar ini, kemana mereka taruh? Itu kan sudah sering kita tanya, kemana itu jaminan yang diserahkan oleh Bank Sentris ke Bank Indonesia? Itu satu, artinya itu kan ada nilai. Ya. Kedua, bahwa promes nasabah, mereka jual-jualin, tidak ada laporan ke Bank Sentris. Yang dalam perjanjian sebenarnya mereka nggak boleh menjual. Ini itu yang semua menjual, promes nasabah kemana? ini yang menjual KPKNL atau BPPN atau Dua-duanya. Sebelumnya kan BPPN. Iya. Namun kan BPPN ini udah dibubarkan. Iya. Nah, dilanjutkan oleh PUPN. Nah, ini sebenarnya kan sama. Iya. Hanya beda-beda baju aja. Iya. Nah, kan itu mereka kemanakan itu? Jadi artinya begini, bahwa Gitulah. promes nasabah atau aset dari Bank Sentris Ya. yang miliknya nasabah yang dijaminkan ke Bank Sentris ini sudah dijual oleh BPPN Ya. atau KPKNL dan Ya. itu juga tidak ada laporan sama sekali. Tidak ada. Yang jadi sebenarnya nilai 492 miliar Ya. seharusnya sudah menutupi. Seandainya, kan tadi saya bilang, Ya. seandainya pun benar uang itu diserahkan, maka Nggak boleh lagi. promes nasabah promes nasabah itu harus dikembaliin jaminan tanah seluas 452 hektar itu mereka ambil, mau berapapun nanti mereka jual. Kalau mereka bayar. Iya, kalau mereka serahkan uang penjualan itu ya. maka tadi saya bilang seandainya mereka bayar itu, mereka serahkan ke Bank Sentris Internasional yang 492 miliar itu, maka mereka pun tidak bisa menagih nasabah Bank Sentris. Karena mereka sudah pegang jaminan tanah seluas 450 hektar yang punya nilai fantastis gitu loh. Nah, habis itu harusnya kan pada saat itu mereka jual ini jaminan tanah seluas 450 hektar. Mau berapapun mereka jual itu, apakah surplus atau masih kurang, tinggal buat berita acara bahwa Bank Sentris Internasional masih memiliki kekurangan atas jaminan itu. Sisa yang harus dibayarkan oleh Bank Sentris masih ada sebesar sekian, atau kalau lebih harus juga dilaporkan bahwa atas penjualan jaminan promes nasabah ini, tanah seluas 452 hektar ini, kami
Bank Indonesia harus mengembalikan sisa penjualan tanah. Kan nilai promes kan 490 miliar. Iya. Yang seharusnya diserahkan kan? Nah, gitu. Nah, itu aja tinggal dijual berapa, kalau kurang tinggal minta lagi ke bank sentris. Tapi tetap promes nasabah ini semua nggak boleh diotak-atik. Iya. Harus dikembalikan ke bank sentris. Kalau dia bayar. Iya, Kalau dia bayar. kalau dia bayar. BI bayar. Ini udah nggak dibayar, Promes ditembak. promes dijual, diambil, jaminan diambil. Aset bank diambil. Aset-aset bank semuanya diambil, semua dokumen diambil tanpa ada berita acara, dan terakhir saat ini pribadi pemegang sahamnya Pak Andri ditagih lagi, disita lagi aset-asetnya. Ini yang kita bingung, ada apa sebenarnya ini? Kayak dari GNA sekarang. Gitu. Nah, jadi terkait GNA ini mereka tidak berhak, tetapi ya itulah tadi saya bilang, mereka ini KPKN ini selalu menggunakan jurus mabuk untuk menagih. Nah, pada saat itu notarisnya dipanggil ke KPKNL, nah di sana oleh pihak KPKNL-nya meminta supaya sertifikat itu diserahkan. Atas dasar apa KPKNL mau meminta itu? Yang boleh meminta itu ke notaris hanya bank sentris, karena dalam cover note-nya itu setelah selesai sertifikat, maka sertifikat itu harus diserahkan ke bank sentris. Itu tidak ke KPKNL atau tidak ke siapapun. Karena jadi, mungkin ini satu case tersendiri kalau bahwa sertifikat itu belum jadi Pak Yandri. Sudah jadi. Ini sertifikat sudah jadi sertifikat, hanya mau balik nama saja dari yang sebelumnya ke GNA. Gitu. Ya, artinya bahwa karena ini kan jaminan hutang GNA, PT GNA ke bank sentris. Betul. Karena pada saat itu belum, memang miliknya PT GNA sertifikat ini, tetapi belum balik nama ke PT GNA. Namun itu dibuat jaminan hutang ke bank sentris oleh bank sentris dengan PT GNA sepakat. Oke, nggak apa-apa, kita kasih tetap pinjaman, tapi sertifikat itu harus balik nama dulu menjadi milik PTG atas nama PT GNA, karena dikhawatirkan suatu waktu dia nggak bisa bayar untuk memproses yang bukan milik GNA kan agak sulit, sehingga pada saat itu disepakati balik nama sambil berjalan, balik nama dulu ke PT GNA, dan setelah selesai balik namanya dari nama sebelumnya ke PT GNA, maka diserahkan ke bank sentris. Karena PT GNA sudah menerima pinjaman dari PT Bank Sentris. Betul. Gitu. Nah, maksud saya begini, bahwa artinya bahwa tadi Bank Sentris menjual promes nasabah ke Bank Indonesia dengan jaminan dari para nasabahnya yang kemudian dijual oleh BPPN atau KPKNL tanpa ada laporan seperti itu. Nah, tapi dengan adanya PT GNA ini sebenarnya menunjukkan bahwa kalau KPKNL meminta sertifikat dari notaris, berarti karena lagi ada proses sehingga KPKNL atau BPPN tidak memegang sertifikat. Apa bisa seperti itu Pak Adri? Enggak gini. Sebetulnya gampang ya. PT GNA itu meminjam uang katanya. Ke bank sentris. Tapi jaminannya hak pakai. Maka dia harus diganti dengan jaminan baru, HGB. Yang baru itu adalah jaminan yang sekarang di notaris ini. Nah, kita baru tahu itu. Baru tahu kan Pak? Baru tahu. Ternyata ada 20 hektar tanah milik PT PIP yang telah dijual ke GNA. Waktu proses balik nama, sedang proses, bank saya tutup. GNA nggak tahu dari mana. Orang meninggal. Iwayan Gare namanya. Nah, meninggal. Jadi RBD nggak tahu ke mana. Saya nggak tahu RBD ada. PTP kehilangan jaminan, kehilangan harta 20 hektar. Ternyata di RBD ada. Belum sempat dibalik nama, bank ditutup. Karena nggak ada orang lagi. RBD belum bayar, PT belum bayar punas. Jadi persoalannya itu. Kemudian cover note jadi atas nama Bank Sentris. Karena ditutup, nggak RBD nggak tahu hubungan mana, diem.
kesini nggak bisa, kesini nggak bisa, diam aja. 26 tahun kemudian RPD dipanggil. Maka kami tahu, ada Tahu, jaminan. artinya baru tahu ketika notaris dipanggil. Ya, artinya bahwa sertifikat ternyata Ada dia masih ada. di notaris. Untung notarisnya masih dia beda, belum kebakaran. Bakaran ternyata. Benar baik orang tanggung jawab. Dia urus. Saya bilang, terselamatkan. Untungnya terbakar. Oke. Kemudian RPD ditekan harus menyerahkan sertifikat. Menyerahkan Nggak sertifikat. etis bener. Harusnya mengejar di Kena. Kena mana jaminannya? Ini kapan nggak tahu gimana kamu, ya nggak? Itu ngejar Kena, ngejar notaris. Loh kenapa? Itu pun kalau tidak ada di perjanjian. Tetapi kan dalam perjanjian dia tidak bisa menagih GNA juga, gitu. Oke. Tetapi daripada dia mengejar notaris, lebih bagus mengejar GNA, bukan notarisnya yang dikejar. Ya harus gitu. Yang bersih nih. Walaupun sebenarnya dia nggak boleh menagih Begini. GNA, gitu. DJKN, BPN atau BPPN. KM, BUPN tidak boleh mengandalkan sentes ataupun nasabah. Sabar. Karena sentes adalah menjual, bukan utang. Iya. Menjual promisnya seluruh nasabah Nasabah. dengan jaminan. Jadi apabila promes tidak terlagi, jaminan itu berlaku. Iya. Maka di pengadilan dikatakan, jika sentes sudah melakukan transaksi, silakan sita jaminan. Oke. Udah, Itu. PN kalah, PT kalah. BPN itu kalah semua, berarti NO kan? DPPN kalah. Kemudian, Itu. kalau nagih GNA, nggak boleh langsung nagih dong. Nagih GNA bukan punya dia, punya sentris. Seluruh nasabah itu punya sentris. Betul. Seluruh gedung mobil motor yang jual, punya sentris punya. Nah, BPN ini menjual harta Bang Setis, menjual juga tanah-tanah ini, milik GNA, sebetulnya itu sedang berperkara. Waktu sedang berperkara DPPN dengan Bang Setis, belum putus, nggak boleh dijual mana itu. Ya, harusnya. Iya. Karena status quo. Dia hanya nguasain aja, nggak boleh jual. Dia lelang. Dia jual, tahun 2004, menerima 11 miliar. Harta GNA. Harta GNA. Harta GNA, ada buktinya. Oke. Harta GNA dijual dengan 11 miliar. Oleh Oleh BPN. BPN. Tetapi sekarang ditagih lagi nih. Betul. Itu. Katanya lagi, promes 10 miliar. Katanya, sekarang 19 miliar. Udah nambah bunga-bunga. Promes itu cuman pernyataan, bukan efektif. Ya. Efektif itu harus dibuktikan dengan berapa pembayarannya, terakhir outstandingnya. Pertanggal 4 April, berapa outstandingnya? Outstanding PT GNA di Bank Setis, itu kita perlu. Ya. Nggak tahu utang berapa, utang punya utang. Jangan sampai GNA punya duit. Oke, itu nggak diurus. Dia nagih dasarnya apa nggak tahu. Nah, kemudian tentu ya, si notaris bukan nggak mau ngasih. Notaris mau ngasih apabila ada cover asli. Cover asli mana? Kedua, ada persetujuan dari Bank Setis. Ya. Kalau itu nggak ada, nggak dikasih. Nggak bisa. Wajar dong. Nah, itu yang nggak tahu diri, saya bilang, kenapa kamu langsung Airmeda? Ya. Airmeda nggak ada urusan sama dia kan? Menurut Bang Jafaris, ini KPKNL sebenarnya memahami perkaranya, kasusnya, atau hukumnya, Ya. atau Nggak seperti ngerti. apa? Nggak Bang ngerti. Jafaris? Jangan sedih-sedih. Gini ya, mereka tidak bertanggung jawabkan apa yang terjual. Apa yang dijual oleh Bank Setis nggak berlaporkan. Itu BPPN atau KPN KPKN? KPL juga, dua-duanya. Nomor nasabah KPN 3, kalau Setis KPL 1. Tidak pernah bertanggung jawabkan. Kasus ini baru kembali mencuat tahun 2002 ketika dibentuk Satgas PLBI. Sebelumnya kan tidak terdengar. Tidak ada laporan dari Jadi siapa. artinya bahwa apakah itu sudah pada saat BPPN dibubarkan baru kemudian ditangani oleh KPKNL? Nggak tahu. Pokoknya nggak tahu. Jadi Yang jelas Damen 452
kata BI sudah terima administrasi, KPN mengatakan tidak terima. Jadi ini ada setan berkali kepala hitam. Mencuri. Jadi ya kalau sebagai pengacara Bang Jafaris kan tadi bahwa fakta bahwa misalnya tadi bahwa Bank Indonesia sudah menyerahkan ke BPPN. Itu juga salah. Terus kemudian ternyata sekarang KPKNL mengatakan tidak pernah tidak ada gitu, tidak menerima. Betul sih. KPNL atau BPN atau DCKN, PUPN menagih berdasarkan akte ke-9. Akte 39. Akte 9 itu dibuat antara BI dengan BPN tanpa tahu sentris. Ya. Ternyata di akte 39 tertulis F akan melakukan penelitian atas kebenaran penyaluran dari jumlah serta yang ada pada Bank Indonesia untuk kepentingan verifikasi saat surat persetujuan bersama. Nggak pernah dilakukan. Ya. Kedua, apabila Bank Indonesia terdapat perbedaan nilai surat utang dan surat berharga berdasarkan hasil verifikasi sebanyak di atas, maka Bank Indonesia wajib mengembalikan surat utang tanpa syarat. Ini 39. Nah, 39 itu adalah akte sentris bank, bukan bank sentris. Ya. Karena Bank apa? lain itu. Ya. Karena isinya adalah kronologis sentris bank di BI. Kronologisnya mengatakan dia terima 629. Itu proses sama dengan akte 9. Jadi akte 9 itu bukan dibentukkan untuk bank sentris. Ini dibentukkan untuk sentris bank. Maka salah. Ya. Dasarnya salah. Dasar salah digunakan oleh KPL walaupun untuk lagi bank sentris, nasabah bank sentris. Ya. Makanya tanya Pak Jabar sebenarnya, dasar Bapak tagih apa? Iya. Nggak bisa jawab dia. Dia tanya sama dia saja. Iya. Dasar Bapak apa? Jadi kita tanya itu ke KPKNL-nya. Ya, makanya tadi Apa kembali lagi dasarnya? bagaimana ketika misal tadi bahwa BI menyatakan sudah menyerahkan kepada BPPN, kemudian BPPN bubar dan sekarang adalah tindak lanjutnya Satgas BLBI atau dengan KPKNL yang menyatakan bahwa tidak ada menerima jaminan itu keterangan dari BI. dari itu. Nah ini bagaimana seharusnya dari Nah itulah kesimpang siurannya dan atau kalau saya mengatakan sih ini mereka memimpong lah ya. Ya. Tadi kan kita bicara, saya selalu bicara itu apabila benar Bank Indonesia menyerahkan uang itu, ya. Maka tadi sebenarnya Bank Indonesia pun tidak bisa menyerahkan itu ke BPPN, kan begitu? Kan ada dalam perjanjian itu satu. Sengaja mau nipu. Ya, tetapi maka lagi-lagi saya bilang dengan kearogansiannya mereka nih, mereka menjual promes nasabah dan jaminan tanah seluas 452 hektar ke BPPN. Ya. Katanya kan begitu oleh BI nih. Karena di BI menyerahkan ada tanda terima resmi dari BPPN dari BI. Kan begitu. Artinya BPPN menerima. Ya. Jaminan sertifikat ini semua Tapi dari BI. BPPN menyatakan tidak terima. Tetapi oleh KPKNL mengatakan bahwa BI tidak pernah menyerahkan. Jadi yang benar siapa kan begitu? Barang besar itu. Iya. Besar. Jadi semua promes nasabah dan jaminan itu kan nilainya besar. Ya. Nah, oleh KPKNL bahwa jaminan itu tidak pernah mereka terima. Nah, terus kemana dong? Kan pertanyaan begitu. Ya. Kemana dong? Kan begitu. Itu yang jadi pertanyaan besarnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan sampai sekarang. Nah, Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah BI ataukah Kementerian Nggak Keuangan? peduli siapa. Pokoknya Nggak negara. peduli. jadi Pemerintah. kalau dalam perjanjian seharusnya kan BI. BI ya. Kan begitu, karena mereka yang menerima. Udah pun mereka menerima itu jaminan, promes nasabah dan jaminan, tapi uang nggak diserahkan. Ya. Kan begitu. 10 kali nggak ditulis. Jadi 10 Jabar tulis 10 kali. gitu 10 kali. Ya. kita udah buat Surat. somasi, surat, termasuk somasi juga nggak digubris.
Kan begitu, artinya ya BI ini merasa punya negara ini kan begitu, ya kita nggak tahu. Ya mungkin ini yang harus diketahui oleh publik, Publik. ya, bahwa Gitu. BI dan Kementerian Keuangan yang seharusnya bertanggung jawab terhadap lahan 452 hektar milik dari PT Bank Sentris. Iya. Yang Dan sebagai- promes. Dan promes Promes nasabah dan itu. Yang kita persoalkan di sini di lahan 452 hektar yang karena masih pimpong nih. Nasabah itu teriak sama saya, Pak, karena kita lagi. Ya, Iya. itu yang terjadi. Padahal yang utang sama saya, kenapa dari orang lain? Nagih. Nasabah teriak. Saya bilang nggak bisa. Lapor saya, biar saya komplain. Ya. Karena kan begini, saat nasabah sudah menyerahkan jaminan, apabila nasabah tidak bisa membayar, maka Disita. jaminan yang diambil alih kan Yang gitu oleh diambil Bank alih, di situ Sentris. itu yang jaminan Kan begitu. Ya. Nah, Ini sudah wajar dong nasabah Bank Sentris ini teriak, Ya. kok saya ditagih lagi Pak, Ya. sementara saya kan udah kasih jaminan. Ya. Kan begitu. Nah, ini yang selalu kita protes ke sana, tetapi mereka juga tidak menggubris, gitu. Mereka pada intinya KPKNL atau DJKN tidak boleh menagih dan atau menjual jaminan nasabah, mereka nggak nagih saya, Gena itu. gitu loh. Mereka nagih Yunus Mudiaga dan Sarifudin. Dan secara paksa tuh. Bukan Andre. Yunus Mudiaga, Sarifudin. Rupanya mereka nggak bisa menemukan. Nggak bisa menemukan, tapi ada harta di si Medra. Itu kejar. Gitu loh. Lucu. Secara paksa ngaco. Dia mungkin yang dari persoalan Bank Sentris yang sebenarnya menjadi utamanya adalah bahwa Bank Sentris adalah menjual promes nasabah dengan jaminan ya. Ya, Dan ini yang sebenarnya kalau tadi bicara kalau dibayar itu Ya. pun seharusnya sudah selesai dengan benar. jaminan yang Jaminan. harusnya disita itu. Benar. Nah, sekarang kembali berlarut-larut karena dan makin kemana-mana nih Ya, dengan penyitaan harta pribadi. Mungkin sebagai penutup mungkin Iya. Bang Jabaris punya Pada Yunus Mudiaga dan Sarifudin. ya, Bukan Andre. ya Dia bingung. Nah, sekarang sementara PT ini punya saya, punya Bank Sentris. ya Kenapa nagih gitu? Nah, Masalah, itu. ini bukan nagih orang lain lagi, nagih Arminda. iya Pak. Konyol itu. Ya. Nah, makanya untuk Kalau- bagaimana Kalau suruh paksa, mestinya dia waktu nagih Arminda pakai suruh paksa dong. Saya paksa Anda. ya Begitu loh. Itu kan nggak ya, ada. mungkin kita akan menyimpulkan atau membuat Ya, benang merahnya sudah bahwa nggak sebenarnya usah. persoalan Bank Sentris dari Partikel lipat lah, ini partikel lipat. Ah, Nah itu dia untuk bagaimana supaya kepada siapa seharusnya ditujukan untuk pada pemerintah secara khususnya kepada siapa? Saya nggak terlibat ya. Bank Sentris tidak terlibat, tapi yang melibatkan diri. Ya, Dalam kasus Genda, Sentris nggak terlibat. iya Pak, iya Pak, Tapi Sentris melibatkan diri karena Genda pernah sama Sentris. iya, Karena Genda itu termasuk di akte 46. betul. Promes itu adalah Genda. Nah, Jadi hak Sentris kan. Makanya saya terlibat diri, nggak bisa Bang. ya, Karena itu jaminan itu diserahkan, gubernur itu diserahkan apabila servis selesai diserahkan pada Sentris. ya. Jadi saya punya hak. Oke, Iya. ya tadi Pak kembali lagi untuk menegaskan kepada pihak Jadi lucu, pemerintah jadi lucu. atau kepada KPN KPKNL, sebenarnya kemarin saya sendiri berdua berebut, Ya. berebut ya. ya, menegaskan kepada KPKNL atau siapapun dalam Kementerian Keuangan yang bertugas terhadap posisi Bank Sentris terhadap dari kasus ini gitu. institusi. Ya. Nah, yang mana sebelumnya dari Bank Indonesia. Ya, Nah, oleh Bank Indonesia mengalihkan ke BPPN. ya, BPPN ini kan Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Ya. Dalam hal ini kan berarti ini pemerintah juga. ya, Nah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Ya. Nah, BPPN ini kan waktu itu sudah melakukan tugasnya ya dengan cara-cara yang sudah sering kita katakan itu diskriminatif ya dengan merampas atau membebeokan Bank Sentris ini, mengambil aset semua tanpa ada berita acara, terus menetapkan jadi obligor yang mana dalam hal ini Bank Sentris tidak pernah menerima uang dari Bank Indonesia kan begitu. Nah, setelah itu BPPN ini juga menjual aset-aset Bank Sentris dalam bentuk tanah, bangunan juga
brankas yang berisi uang dan dokumen-dokumen berharga semua dirampas tanpa ada berita acara pada saat itu. Nah, terus saat itu kan BPPN juga kan harus bisa membuktikan bahwa bank sentris ini memiliki hutang kan begitu. Maka saat itu diserahkan kan ke Jampitsus untuk mentersangkakan lah mungkin pada saat itu pemegang sahamnya bank sentris. Tapi kan karena bank sentris memang tidak pernah menerima uang sehingga itu tidak sampai terjadi, sehingga mereka mengajukan gugatan ke ke pengadilan negeri. Namun mereka kalah, BPPN kalah, banding mereka kalah, kasasi. Itulah yang selalu kita katakan bahwa putusan kasasi yang mereka pegang itu kita duga palsu. Karena kita udah tanya ke pengadilan, ke Mahkamah Agung tidak terdaftar, hakim-hakim yang tertera dalam putusan yang mereka pegang itu kita tanya, mereka juga mengatakan itu bukan putusan kami, karena putusan itu semuanya juga isinya juga sangat janggal. Ada pemekaran kabupaten, ada nilai-nilai atau hutang yang sebenarnya tidak tertera dalam putusan itu. Pokoknya sangat rancu lah. Nah, terus setelah itu BPPN ini kan dibubarkan. Nah, maka selama ini vakum. Kan begitu. Nah, namun kan dimulai lagi nih. Berarti yang oknum-oknum yang melakukan ini semua kan pasti dari dalam institusi itu juga, kan begitu. Dengan kewenangan atau kekuasaan yang mereka pegang, mereka melakukan secara semena-mena, memperlakukan bank sentris ini secara semena-mena, menghancurkan, merampas aset-aset semua, bahkan sampai menyasar ke pemegang saham, kan begitu. Nah, berarti yang bertanggung jawab saat ini siapa? Pemerintah. Dalam hal ini saat ini kan pemerintahan Pak Prabowo ini, Pak Prabowo harus turun tangan, tidak bisa. Karena kita tidak tahu juga di luar dari bank sentris ini masih ada bank-bank lain atau pemegang-pemegang saham lain yang mengalami seperti apa yang dialami oleh Pak Andri Teja Dharma ini. Jadi ya memang ini pemerintah harus memanggil semua pihak-pihak terkait dalam menteri Kemenkeu, DJKN, terus KPKNL, Bank Indonesia, ya dong. Nah, untuk duduk bersama membicarakan ini, gitu loh. Namun lagi-lagi nih, kan selalu kita katakan bahwa kita sudah ke DPR RI sampai sekarang tidak ada jawaban. Kita udah ke Ombudsman mengatakan sudah terlalu lama, walaupun kita baru mengetahui maladministrasinya itu baru setahun yang lalu, di mana KPKNL mengatakan tidak pernah menerima jaminan itu dari Bank Indonesia. Padahal Bank Indonesia sudah mengatakan sudah menyerahkan. Ini yang kita laporkan. Tapi lagi-lagi mentah lagi kita laporkan ke Barreskrim, Mabes Polri juga, Barreskrim tanpa memanggil pihak-pihak terkait, langsung di SP3, kan begitu. Jadi intinya namanya sudah diintimidasi, didiskriminasi, Pak Andri Teja Dharma akan selalu melakukan upaya hukum, apapun itu hukum yang berlaku di negara ini. Jadi melalui podcast ini saya meminta pemerintahan Pak Prabowo ini, dalam hal ini Pak Prabowo sendiri, Menteri Keuangan Pak Purbaya, untuk memberikan atensi khusus buat kasus Bank Sentris Internasional ini, karena ini menyangkut negara, begitu. Dan ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sentris satu-satunya yang beda. Ya. Dengan bank lain utang. Jadi semua utang, Sentris melakukan jual beli promise. Betul. Tanggal 31 Desember 1997, Sentris nggak utang. Mereka terima SPUK. Iya. Sentris nggak terima. Kemudian Ronald Silaban sebagai Dirjen Kaya Negara dan sebagai Ketua BPN telah membuat kebohongan publik. Di MK loh, tercatat kebohongan publik. Dia menyatakan Sentris berutang 812 miliar. 897 karena audit PPK terhadap BPN nomor 34 2006. Pada audit itu adalah audit PPK terhadap BPN pertanggungjawaban BPN, bukan audit Sentris.
Dan di situ tidak ada satu kata kalimat pun yang menyatakan saya pernah ngutang sebanyak 897 897. Jadi dia mengada-ngada itu di depan semua pejabat. Ronald Selaban itu kurang ajar loh, mesti dihukum. Kebohongan publik itu. Audit itu silakan periksa, tidak ada satu kata pun kalimat yang mengatakan Anda tetap bertanggung jawab. Ya. Nah, kenapa begitu? Kan mereka menggembung ratakan semua bank di BBU pasti obligor. Ya. Jangan tahu saintis lain, tapi bukan obligor. Saintis dicurangin oleh oknum BI. Terbukti. Audit yang kedua, audit BPK di pengadilan. Audit BPK tahun 2000 di BPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuktikan bahwa yang di audit itu saintis bank, bukan bank saintis. Buktinya semua duit itu turun ke situ, ke rekening 523 dan 55300. Jadi itu yang membuktikan Bank Sentris menang, Pak, dengan Iya. pengadilan itu ya. Menang. Kronologisnya ada, rekening korannya ada, LG ada. Ya. Dan terjadi bank dalam bank. Gila Bank Center. Ya. Gila. Gak ada malunya. Ya, jadi mungkin Pak, kalau sekarang ini dengan kondisi bahwa 27 tahun bukan waktu yang sangat singkat ya, panjang. Untung saya kuat. Ya, mungkin ada yang bisa secara khusus dengan apa yang harapan Bapak bahwa yang penyelesaian seperti apa yang Ya ngomong baik-baik, ngomong baik sama saya. Ngomong baik-baik. Kenapa mesti takut? artinya di sini bicara baik-baik kan dengan KPKNL, Bukan, kami kecil, kami lebih bawah sekali. Dengan di CKN. di JKN. Dan Menq. Ini surat saya Menq, surat Menq. Saya bilang ada audit yang diakui. Audit BPK. Ya. Udah audit tahun 2000. Kenapa ada audit independen 2002? Ya. Kenapa bikin audit lagi? Kosong kan? Ya, kan juga menjadi fakta Bapak sudah berkirim surat ke BI Ini, 10 kali. ke Menq. Ya, ke Ke Menq saya tulis ke Menq yang baru, Purbaya. Permohonan untuk meniadakan kerugian negara. Meniadakan kerugian negara. Dan ini tidak dijawab, Pak ya. Udah resmi terima. Menjawab. Jadi bukan bisa jawab ya. Mahfud nggak jawab juga. Semua nggak jawab. Kenapa? Mereka bingung mencari yang keluar. Bingung. Oke, Saya mungkin bingung. sebagai penutup Pak Andri, secara Kapolri sudah, Kejagung sudah, semua sudah, Ombudsman sudah, KY sudah, MK sudah, MA sudah. Apalagi? secara khusus bahwa ke siapa dua pihak, Presiden. Bank Indonesia Ke presiden. Jadi artinya memang secara langsung Presiden Prabowo yang Harus. harus Harus manggil, mungkin manggil dalam BI, ada manggil satu waktu itu ada satu pidato atau sambutan dari Pak Presiden bahwa dia akan bisa bertemu atau ketemu dengan orang ketemu yang TBI, DPU, langsung sama secara saya. langsung, tapi yang memang kalau memang urgent secara diam-diam langsung ke Pak Presiden. Iya, betul. Dan Langsung DPU. Menq lah, yang baru ya, bukan yang lama. Ini kesalahan lama. Yang orang baru diselesaikan. BI juga lama. BI yang baru tanggung jawab. BI yang baru, Menq yang baru, saya ketemu tiga, udah beres. Ya, Pak Presiden Prabowo ini harus bisa memfasilitasi Memfasilitasi ini itu. supaya ini nggak semakin melebar lagi dan kasus ini bisa cepat selesai. Oke, Libatkan. pemirsa, sampai di sini pembicaraan kita dengan Pak Andri Tejar selaku pemegang saham Bank Sentris dan Bang Jabar Siombing sebagai kuasa hukumnya. Karena kaitannya dengan adanya penagihan atau permintaan dari KPKNL terhadap notaris untuk menyerahkan sertifikat PT GNA yang terkait dengan Bank Sentris. Demikian, kita akan bertemu lagi selanjutnya.